Tenanglah hati dan jiwa ini menjalani setiap pahit manisnya episode kehidupan. Saudaraku, dalam hidup ini jika tidak lebih baik, maka lebih baik tidak. Jika kesendirian dapat membuat kita senantiasa menjadi lebih baik, dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka kesendirian itu lebih baik daripada berkumpul banyak orang tapi penuh dengan ketidakbaikan. Jika kekurangan harta, kemiskinan, tidak memiliki gelar, jabatan dan kekuasaan membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa mengingat namanya, maka kemiskinan, tidak adanya gelar, jabatan dan kekuasaan itu lebih baik daripada kekayaan, gelar, jabatan dan kekuasaan yang membuat kita lalai dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla, berperilaku sombong, berbuat semena-mena dan zalim terhadap hamba-hambanya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Quran Surah An-Nisa 135. Pada ayat yang lain Allah Azza Jalla juga berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Quran Surah An-Nisa 58. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan orang yang akan diberikan naungan perlindungan di akhirat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan 6. Seseorang yang bersadakah dengan satu sadakah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita berlaku adil dalam firman-Nya. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Quran Surah Asy-Syura 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan untuk berbuat adil karena orang yang adil adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahaya di sebelah kanannya. Yaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sesungguhnya semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kita hidup hanya untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh mengabdi pada sesama hamba meskipun ia sedang berkuasa dan otoriter. Hakikat hidup hanya perihal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Segalanya darinya dan harus diniatkan hanya untuk mendapatkan ridanya. Karena, jika Allah Azza wa Jalla yang menjadi tujuan kita maka tenanglah hati dan jiwa ini menjalani setiap pahit manisnya episode kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah untuk senantiasa mengabdi dan menghamba lebih baik dan yang terbaik untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.